Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat Islam, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurdin, NIM 19.19000.003, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tema kita, yaitu mengatasi kejenuhan belajar bagi siswa. Sebelum kita masuk terlebih dalam mengetahui tentang bagaimana mengatasi kejenuhan belajar bagi siswa, yang perlu kita ketahui pertama yaitu adalah apa itu kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental di mana seorang pelajar atau mahasiswa mengalami kebosanan yang amat sangat untuk melakukan aktivitas belajar, dan kebosanan tersebut membuat motivasi belajar mereka menurun. Kemudian, faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Kejenuhan dalam bidang apa saja pada umumnya disebabkan oleh aktivitas rutin yang dilakukan dengan cara yang menonton atau tidak berubah-ubah dalam waktu lama. Dengan demikian, kejenuhan belajar biasanya lebih sering menganggap pelajaran atau mahasiswa yang sejak SD sudah menjadi pelajar yang rajin. Berbagai penyebab kejenuhan belajar yang perlu kita ketahui diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar dilakukan dengan metode yang tidak bervariasi. Kemudian yang kedua, belajar hanya dilakukan di tempat tertentu saja, misalnya di kamar tidur. Kemudian yang ketiga, kondisi ruang belajar tidak berubah-ubah, terutama di rumah. Kemudian keempat adalah kurangnya melakukan aktivitas rekreasi atau hiburan untuk menetralisasikan kelelahan berpikir setelah belajar. Kemudian yang kelima, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut di saat belajar. Ketegangan mental tersebut bisa timbul dari beberapa pelajaran yang terlalu berat, target untuk mencapai prestasi puncak guru dan dosen yang terlalu galak dan killer, dan hal-hal yang menimbulkan ketegangan mental. Kemudian, apa yang menjadi akibat kejenuhan belajar? Beberapa akibat yang timbul oleh kejenuhan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya rasa malas yang berat untuk belajar. Kemudian yang kedua, di saat belajar merasa kehilangan semangat dan tidak bergairah. Kemudian yang ketiga, merasa sulit untuk berkonsentrasi di saat belajar. Dan yang keempat adalah pelajar yang tadinya rajin berubah menjadi malas dan prestasinya menurun. Kemudian yang kelima adalah kadang-kadang rasa malas tersebut sedemikian beratnya sehingga seorang pelajar mahasiswa merasa seperti tidak mau belajar sama sekali. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah atau mengatasi kejenuhan belajar? Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah belajar dengan metode yang bervariasi. Misalnya dengan membuat ringkasan bahan belajar sejak awal semester. Kemudian yang kedua, belajar di beberapa tempat yang cukup nyaman seperti ruang tidur, ruang khusus belajar, ruang tamu, di ruang tempat untuk belajar bersama, atau di luar kelas. Kemudian yang ketiga, mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan di ruang belajar, misalnya belajar sambil mendengar musik instrumental yang tenang. Dan yang kelima, melakukan aktivitas rekreasi secara berkala. Kemudian yang keenam, menghindari adanya ketegangan mental di saat belajar.
Dan yang ketujuh, melakukan aktivitas meditasi untuk menetralisir kejenuhan belajar dan menetralisir berbagai kondisi mental yang negatif lainnya seperti stres, rasa cemas, tidak pede, dan menanamkan kondisi ketegangan sampai ke alam bawah sadar. Perlu juga kita ketahui bahwa meditasi bukan hanya bisa menetralisasikan berbagai kondisi mental yang negatif dan menanamkan kondisi ketenangan jiwa, tapi juga bisa mengkondisikan rasa segera dan nyaman pada badan sehingga semangat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari juga bisa ditingkatkan. Itulah tadi sedikit materi terkait dengan mengatasi bagaimana cara kita sebagai pengajar untuk mengatasi kejenuhan belajar bagi siswa. Mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.